Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan fungsi ISPMT. Fungsi ISPMT digunakan untuk mencari nilai bunga atau mencari besarnya bunga pinjaman pada periode tertentu. Secara garis besar, fungsi ISPMT ini memiliki dua ciri pokok. Pertama, fungsi ISPMT ini selalu dimulai dari periode ke-0. Kedua, fungsi ini memiliki angsuran pokok yang nilainya sama tiap periodenya. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan fungsi ISPMT ini, Anda bisa berkunjung ke blog saya di www.mujiyamianto.blogspot.com. Di sini sudah ada sebuah contoh soal sederhana. Yamianto meminjam uang di bank sebesar 100 juta rupiah. Akan diangsur selama 5 tahun sebesar 20 juta rupiah per tahun. Suku bunganya sebesar 6% per tahun. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah besarnya bunga yang harus dibayar pada periode ketiga. Sebelum itu, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang soal-soal latihan Excel, saya juga menyediakan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Caranya, Anda tinggal mendownload saja di Google Play Store. Pada search engine-nya, Anda ketikkan kumpulan soal-soal Excel. Untuk infonya silakan Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya, langsung kita kembali ke soal. Diketahui yaitu pinjaman Yamianto sebesar 100 juta rupiah. Kita isikan dulu. Kemudian akan diangsur selama 5 tahun. Jadi ini merupakan total periodenya. Atau NPR-nya. Selama 5 tahun. Kemudian diangsur sebesar 20 juta rupiah per tahun. Jadi ini merupakan angsuran pokoknya. Sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, suku bunganya sebesar 6% per tahun. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapakah besarnya bunga pada periode ketiga. Jadi ketiga. Nah, untuk mencari nilai bunga pada periode ketiga ini, maka kita bisa menggunakan fungsi rumus ISPMT. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan ISPMT kurung buka. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Rate ini merupakan suku bunga. Jadi di sini suku bunganya sebesar 6% per tahun. Kita klik di sel D5. Titik 2. Per, di sini adalah periode nilai bunga yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari besarnya bunga pada periode ketiga. Langsung saja kita masukkan nilainya 3.2. NPR-nya ini merupakan total periodenya. Di sini selama 5 tahun. Kita klik di sel D3. Titik 2.
PV merupakan present value atau nilai hutang awal dari pinjaman Yamianto sebesar 100 juta rupiah. Sebelum memasukkan nilainya, kita masukkan dulu tanda min agar nanti jawaban Anda bernilai positif. Kita klik di sel D2, kurung tutup, tekan enter. Maka besarnya bunga pada periode ketiga sebesar Rp2.400.000. Nah, tentu apabila kita hanya memasukkan rumusnya saja akan terasa sangat mudah. Kita tinggal memasukkan poin-poinnya saja ke dalam rumusnya. Untuk lebih memahami berkaitan dengan penggunaan fungsi ISBMT ini, maka di bawahnya sudah saya buatkan sebuah tabel simulasi terdiri dari kolom periode, kemudian ada pinjaman awal, kolom bunga, angsuran pokok, dan saldo akhir. Seperti saya kemukakan di awal tadi, bahwa periode selalu dimulai dari 0. Jadi di sini karena ada 5 periode, maka kita masukkan periode 0 ya. Kemudian 1, 2, 3, dan terakhir periode keempat. Kemudian pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah. Kita masukkan nilainya di sel D2. Kemudian bunga, ini merupakan perkalian antara pinjaman awal dengan suku bunganya selama setahun. Jadi ini sama dengan pinjaman awalnya 100 juta, kita kalikan dengan suku bunganya sebesar 6% per tahun. Jangan lupa Anda tekan F4 agar alamat selnya absolut. Tekan enter. Maka bunga pada periode ke-0 sebesar 6 juta rupiah. Angsuran pokoknya, pada fungsi ini angsuran pokoknya nilainya sama setiap periode, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Jadi kita masukkan saja sama dengan, kita klik di sel D4, tekan F4 agar alamat selnya absolut, kemudian enter. Setelah itu kita tinggal copy ke bawah saja. Untuk saldo akhirnya, ini merupakan pengurangan antara pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokoknya. Jadi sama dengan pinjaman awalnya sebesar 100 juta rupiah, kita kurangi dengan angsuran pokoknya sebesar 20 juta rupiah, kemudian tekan enter. Maka saldo akhir pada periode ke-0 ini sebesar 80 juta rupiah. Untuk saldo atau pinjaman awal pada periode pertama, ini nilainya sama dengan saldo akhir pada periode ke-0. Tekan enter, kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Kita lihat di sini saldo akhir pada periode keempat nilainya 0 atau telah habis. Kemudian kita jumlah total bunga dan total angsuran pokoknya. Bila kita lihat di sini, total angsuran pokoknya sebesar 100 juta rupiah. Jadi ini match dengan pinjaman awal dari Yamianto sebesar 100 juta rupiah dan total bunganya sebesar 18 juta rupiah. Di sini besarnya periode ketiga sebesar Rp2.400.000. Kita lihat di tabel simulasinya, pada periode ketiga nilai bunganya sebesar Rp2.400.000. Jadi match, sehingga jawaban kita benar.
Demikian saya kira penjelasan secara singkat tentang penggunaan fungsi ISBMT. Jangan lupa klik subscribe and like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.